Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang vektor. Yang pertama-tama harus mengingat sudut-sudut istimewa sin, cos, dan tan. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, beserta 90 derajat, dan sudut-sudut istimewa yang lainnya. Kemudian ada lambang sudut yang harus kalian ingat juga. 4 lambang sudut ini akan sering digunakan, yaitu alfa, beta, gamma, dan theta. Yang pertama-tama kita langsung masuk ke materi resultan dua vektor. Misalkan ada vektor F1, kemudian ada vektor F2. Yang sudut apitnya itu kita lambangkan di misalkan alfa. Kalau saya geser vektor F1 ke terminal F2, maka kita bisa menggambarkan resultannya dari pangkal F2 ke terminal F1. Ingat ya, dari pangkal F2 ke terminal F1. Sama halnya ketika saya menggeserkan vektor F2 ini ke atas, maka gambar resultannya pun akan sama dari pangkal F1 ke terminal F2. Langsung ke perumpamaan pangkal F2, R, dan F1 itu diberi lambang A. Kemudian terminal F1, R, dan F2 diberi lambang B. Untuk terminal F1 atau pangkal F2 kita beri lambang C. Dan untuk terminal F2 atau pangkal F1 kita beri lambang D. Saya membuat garis segitiga di sini yang ujungnya diberi lambang E. Yang besar sudut DE dengan DB itu sama dengan alfa. Kenapa sama dengan alfa? Sama halnya ketika kita buat garis F1 ini, kemudian terminal F2 ini kita beri garis Y, maka akan sama segitiga gitu. Nah, untuk memahami lebih lanjut penjabaran besar resultan dua vektor, itu kalian bisa klik link bit.ly penjabaran besar dan arah resultan vektor. Langsung ke persamaan resultan dua vektor yang membentuk sudut alfa. Persamaannya adalah R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 dikali cos alfa. Ini sebenarnya sama dengan dalil Pitagoras, hanya saja ada penambahan plus 2F1 F2 cos alfa. Next, ke arah vektor resultan. Ada vektor F1, kemudian vektor F2. Kita masih sama memberikan lambang sudutnya itu adalah alfa. Kemudian di sini ada tambahan. Sudut apit antara F2 dengan R ini misalkan kita beri lambang beta. Nah, untuk memahami lebih lanjut nanti kenapa hasilnya seperti itu, kalian bisa klik link seperti biasanya. Nah, ini untuk persamaan arah vektor resultan hasil penjumlahan dua buah vektor itu bisa kalian lihat R dibagi sin alfa akan sama dengan F1 dibagi sin beta dan akan sama dengan F2 dibagi sin dalam kurung alfa dikurangi beta. Untuk alfa dikurangi beta di sini dimaksudkan adalah sudut apit antara R dengan F1. Kan kita tahu kalau sudut totalnya itu adalah alfa. Kemudian sudut yang dari F2 ke R itu adalah beta. Otomatis dari R ke F1 itu sudutnya adalah alfa dikurangi beta. Oke, langsung ke misalkan. Kita kan ini persamaannya ada banyak, ada 3. Caranya itu menggunakan persamaannya kita cek dulu apa saja yang diketahui. Di sini yang diketahui dimisalkan adalah alfa, F1, dan R, dan yang dicari adalah sudut beta. Maka persamaan yang harus kita gunakan adalah dari ketiga persamaan ini kita tidak perlu menggunakan persamaan F2 dibagi sin alfa dikurangi beta. Itu tidak perlu. Maka hanya memerlukan R dibagi sin alfa sama dengan F1 dibagi sin beta. Karena kita mencari sin betanya, berarti sin betanya pindah ruas dari kanan pindah ruas ke kiri. Yang posisinya di bawah akan berpindah menjadi di atas. Kemudian sin alfa yang posisinya ada di bawah, ketika pindah ruas melewati sama dengan akan berubah menjadi di atas. Dan R yang posisinya di atas karena pindah ruas ke kanan maka akan berubah menjadi di bawah. Makanya persamaannya itu untuk mencari beta adalah sin beta sama dengan F1 dibagi R dikali sin alfa.
contoh soal supaya kita bisa memahami besaran resultan vektor dan arahnya. Jika F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, dan sudut alfa sama dengan 60 derajat. Tentukan besar R dan arah sudut beta. Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah tuliskan apa yang diketahui. F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, alfa sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan nomor 1 adalah besar resultan, yang kedua adalah sudut beta. Kita kerjakan untuk yang nomor 1 terlebih dahulu. Tuliskan rumusnya. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Masukkan sesuai dengan apa yang diketahui. 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 20 dikali 10 dikali cos 60 derajat. Langsung kita tuliskan 20 kuadrat itu 400, 10 kuadrat itu 100, 2 dikali 20 dikali 10 hasilnya 400, dan cos 60 derajat bisa kita cek di bisa kita cek di tabel sudut istimewa ataupun di kalkulator ilmiah, itu adalah setengah. Maka hasilnya adalah R sama dengan akar 700, dan kita bisa perkecil menjadi R sama dengan 10 akar 7 Newton. 10 akar 7 Newton ini dari 700 yaitu 7 dikali 100. 100 itu kan di dalam akar bisa kita keluarkan menjadi 10, makanya 10 akar 7 Newton. Jadi besar resultannya itu adalah 10 akar 7 Newton. Langsung ke pertanyaan nomor 2 yaitu sudut beta. Kita pertama-tama tuliskan dulu persamaannya. Sin beta sama dengan F1 dibagi R dikali sin alfa. Berarti kita di sini tidak perlu memasukkan F2. Kemudian setelah itu F1-nya kita masukkan 20, R-nya kita masukkan yang sudah kita dapat di pertanyaan sebelumnya yaitu 10 akar 7 sin 60 derajat. Lalu kita ubah sin 60 derajat menjadi setengah akar 3. Setelah itu coba cek di sini 20 per 10 akar 7. Ini kan bisa diperkecil menjadi 2 per akar 7. Karena 20 dibagi 10 itu kan 2. Jadi 2 per akar 7. Nah, kalau kalian menemukan permasalahan atau pertanyaan terkait akar yang ada di bawah, yang ada di pembagian, maka dia harus dikalikan dengan akar yang sama angkanya. Akar 7 dibagi akar 7 kan sama dengan 1. Berarti kita tidak merubah bilangan apapun atau angka apapun di sin beta ini. Nah, untuk memudahkan 2 dikali akar 7 itu kan hasilnya adalah 2 akar 7. Akar 7 yang ada di bawah dikali dengan akar 7, dia akarnya hilang, berubah menjadi angka 7-nya saja. Jadi 2 akar 7 dibagi 7. Kemudian sin 60 derajatnya kita masih tuliskan setengah akar 3. Next. Kenapa bisa menjadi akar 21 per 7? Itu dari 2 di atas ini, di sini ada 2 di bawah. Kita bisa coret atau hilangkan, karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu akar 7 dikali dengan akar 3. 7 yang ada di dalam akar dikali dengan 3 yang ada di dalam akar, maka hasilnya adalah akar 21. Kemudian 7 di bawah ini masih dituliskan. Jadi untuk mencari beta itu sama dengan arcus sin akar 21 dibagi 7. Kan tadinya sinnya itu ada di ruas kiri. Ketika kita pindahkan ke ruas kanan, dia akan berubah menjadi sin pangkat negatif 1, atau bisa kita tuliskan juga dengan arcus sin. Arcus sin akar 21 per 7, dan menggunakan kalkulator ilmiah hasilnya adalah 41 derajat. Jadi arah vektor resultan R adalah 41 derajat untuk sudut beta. Sekarang kita ke penguraian vektor. Penguraian vektor misalkan ada sumbu X, kemudian terdapat sumbu Y. Lalu terdapat vektor yang kita lambangkan misalkan dengan F, yang memiliki sudut misalkan θ. Nah, sebuah vektor F yang dibentuk sudut θ terhadap sumbu X dapat diproyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya apa? Jadi, vektor F itu ada terhadap
sumbu X-nya ditulis dengan Fx dan ada yang terhadap sumbu Y-nya. Bisa dituliskan dengan Fy. Langsung ke persamaannya. F diproyeksikan pada sumbu X, itu persamaannya adalah Fx sama dengan F cos theta. Sedangkan untuk F diproyeksikan pada sumbu Y adalah Fy sama dengan F sin theta. Kita langsung ke contoh soal penguraian vektor. Ada sumbu X dan sumbu Y. Ada vektor F1 yang memiliki sudut gamma. Sedangkan vektor F2 sudutnya itu adalah theta. Untuk vektor F3 sudut yang dimilikinya adalah beta. Langsung ke pertanyaannya, uraikan vektor-vektor berikut berdasarkan komponen-komponennya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk nomor 1, F1 sama dengan 81-an 45 derajat terhadap sumbu X. Maksudnya adalah besar atau nilai F1-nya itu 81-an dan gamma atau sudutnya itu besarnya 45 derajat. Sama halnya dengan F2 sama dengan 61-an dan sudutnya itu 270 derajat terhadap sumbu X. Berarti tetanya itu 270 derajat terhadap sumbu X. Lanjut ke F3 sama dengan 51-an 135 derajat terhadap sumbu X. Langsung ke pertanyaan nomor 1 kita jawab. Diketahui F1 sama dengan 81-an dan gamanya 45 derajat. Yang ditanyakan F1 pada sumbu X dan F1 pada sumbu Y. F1 diproyeksikan pada sumbu X. Kita langsung masukkan rumusnya. F1 pada sumbu X sama dengan F1 cos gamma. F1-nya 80 cos dan gamanya 45 derajat. Kita cek di kalkulator saintifik atau kalkulator ilmiah atau bisa dilihat di tabel sudut istimewa. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. 80 dikali setengah akar 2 hasilnya 40 akar 2 satuan. Langsung ke F1 diproyeksikan pada sumbu Y. F1 pada sumbu Y sama dengan F1 sin gamma. Ingat ya, perbedaan X dengan Y itu kalau X itu di cos, sedangkan untuk Y itu sin. Kita masukkan F1 80 sin 45 derajat. Dan sin 45 derajat kita cek di tabel maupun nanti cek di kalkulator ilmiah juga nilainya atau besarnya sama dengan cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Dan nilainya pun hasilnya sama. F1 pada sumbu Y sama dengan 40 akar 2 satuan. Next ke pertanyaan nomor 2. Diketahui F2 sama dengan 61-an, theta sama dengan 270 derajat. Yang ditanyakan F2 pada sumbu X dan F2 pada sumbu Y. Langsung ke F2 diproyeksikan pada sumbu X. Kita tuliskan rumusnya. F2 pada sumbu X sama dengan F2 cos theta. F2-nya 60 dan tetanya 270 derajat. Dan silahkan kalian cek di sudut istimewa tabel atau kalian cek di kalkulator ilmiah. Untuk cos 270 derajat itu adalah 0. 60 dikali 0 maka hasilnya adalah 0. F2 pada sumbu X itu 0, makanya digambar juga F2-nya itu tidak memiliki sumbu X. Hanya memiliki sumbu Y negatif. Coba kita cek nilai atau besar F2 pada sumbu Y-nya itu berapa. F2 diproyeksikan pada sumbu Y. Kita masukkan rumusnya. F2 pada sumbu Y sama dengan F2 sin theta. F2-nya itu 60 dan tetanya 270 derajat. Untuk sin 270 derajat itu nilainya negatif 1. 60 dikali negatif 1 sama dengan negatif 60 satuan. Jadi besar atau nilai F2 pada sumbu Y itu negatif 60 satuan. Next ke F3. Nomor 3 diketahui F3 sama dengan 50 satuan dan betanya sama dengan 135 derajat.
Dan yang ditanyakan F3 pada sumbu X dan F3 pada sumbu Y. F3 diproyeksikan pada sumbu Y, F3 pada sumbu Y sama dengan F3 cos beta. F3-nya 50 dan betanya 135 derajat. Kalian cek menggunakan kalkulator ilmiah kembali. 50 dikali setengah negatif setengah akar 2. Maka hasilnya menjadi negatif 25 akar 2 satuan. Sekarang kita proyeksikan pada sumbu Y. Tuliskan kembali rumusnya. F3 pada sumbu Y sama dengan F3 sin beta. F3-nya 50 dan sin betanya itu 135 derajat. Kita cek di kalkulator ilmiah, hasilnya ternyata positif untuk sin 135 derajat. Maka hasil akhirnya 25 akar 2 satuan untuk F3 pada sumbu Y. Begitulah cara menyelesaikan persoalan untuk penguraian vektor. Next, ke perpaduan vektor. Perpaduan vektor itu dengan menjumlahkan vektor-vektor dari masing-masing sumbu akan diperoleh resultan sumbu-sumbunya. Nah, misalkan ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Ini dimisalkan ada vektor resultan. Vektor resultan ini memiliki sudut alfa. Kemudian, vektor resultan juga memiliki sumbu X diproyeksikan sigma fx. Kemudian untuk sumbu Y-nya juga ada sigma fy. Sigma ini maksudnya adalah penjumlahan seluruh vektor satuan seluruh vektor pada sumbu X. Sedangkan sigma fy itu seluruh penjumlahan vektor pada sumbu Y. Nah, langsung ke rumusnya. R sama dengan atau resultan besar resultannya sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat, di mana sigma fx itu adalah penjumlahan dari seluruh vektor f di sumbu X dan sigma fy adalah penjumlahan dari seluruh vektor f di sumbu Y. Untuk mencari sudut pada vektor resultan, kan di sini sudutnya alfa ya. Nah, cara mencarinya itu dengan tangen. Tan alfa sama dengan sigma fy dibagi sigma fx. Supaya lebih paham, kita langsung next ke contoh soal. Contoh soal perpaduan vektor. Ini saya masih menggunakan soal penguraian vektor. Tadi kan kita sudah menguraikan vektor F1, F2, dan F3 pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada persoalan cari besaran vektor resultan R dan arah vektor resultannya. Yang ditanyakan di sini adalah vektor resultan dari ketiga vektor ini. Dimisalkan gambar vektor resultannya ke atas. Jawab, kenapa saya bilang dimisalkan? Karena bisa jadi nanti hasilnya itu gambar vektor resultannya dia mungkin ada di kuadran 2, mungkin ada di kuadran 3, atau bahkan mungkin ada di kuadran 4. Nah, untuk mengeceknya kita langsung saja. Tadi kan kita sudah mendapatkan gaya yang F1-nya itu besarnya 80 Newton dan sudutnya 45 derajat, itu pada sumbu X-nya 40 akar 2 Newton. Dan pada sumbu Y-nya 40 akar 2 Newton. Sedangkan untuk vektor F2 yang besarnya 60 Newton, sudutnya itu 270 derajat, pada sumbu X-nya 0 Newton dan pada sumbu Y-nya itu negatif 60 Newton. Untuk F3 itu yang besarnya 50 Newton dengan sudut sebesar 135 derajat, memiliki vektor pada sumbu X negatif 25 akar 2 Newton dan pada sumbu Y 25 akar Newton. Nah, sekarang kita bisa mencari sigmanya. Ingat ya, sigma itu penjumlahan. Sigma fx kita jumlahkan 40 akar 2 ditambah 0 ditambah negatif 25 akar 2. Hasilnya itu 15 akar 2 Newton. Dan ketika saya uraikan,
Dicek di kalkulator 15 dikali akar 2 itu hasilnya 20,2 sekian. Dibulatkan menjadi 21,2 Newton. Ini sigma Fx-nya. Next, untuk sigma Fy kita jumlahkan seluruh vektor pada sumbu Y. 40 akar 2 ditambah negatif 80 ditambah 25 akar 2. Hasilnya 15 akar 2 dikurangi 60. Dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya negatif 38,8 Newton. Ini besar sigma Fy. Kita sudah dapat sigma Fx dan sigma Fy-nya. Jadi bisa ditulis diketahui sigma Fx sama dengan 21,2 Newton dan sigma Fy sama dengan negatif 38,8 Newton. Yang ditanyakan besar resultan dan arah sudut resultan atau alfa. Kita kerjakan untuk nomor 1 terlebih dahulu. Masukkan rumusnya, R sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Sigma Fx-nya 21,2, sigma Fy-nya negatif 38,2. Nah, kita masukkan 21,2 kuadrat itu hasilnya 449,4 ditambah negatif 38,8 dikuadratkan, negatif dikali negatif pasti hasilnya positif, makanya di sini nilainya positif 1505,4 dan hasil akhirnya adalah akar 1954,8 dan ketika akarnya dihitung menggunakan kalkulator menghasilkan R sama dengan 42,2 Newton. Next, sekarang kita cari arah sudut resultannya atau alfa. Tan alfa sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Sigma Fy-nya nilainya negatif 38,8 dan sigma Fx nilainya positif 21,2. Kita hitung tan alfa sama dengan negatif 1,8. Ingat ya, ketika kita ingin mencari alfanya saja, maka tannya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi tan pangkat negatif 1 atau arcus tan. Kita bisa menggunakan bantuan kalkulator ilmiah. Alfa sama dengan arcus tan dalam kurung negatif 1,8 yang hasilnya adalah 299,1 derajat. Perhitungan arcus tan atau arcus sin maupun arcus cos negatif itu nanti ada di pelajaran selanjutnya, tapi nanti hasil menggunakan kalkulator nilainya 299,1 derajat seperti itu. Nah, jadi sudut alfa pada R adalah 299,1 derajat. Maka gambarnya untuk yang benarnya itu seperti ini. R-nya ada di kuadran keempat yang memiliki sudutnya itu sebesar 299,1 derajat. Ini maksudnya alfa ya, bukan gamma. Ini alfa. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.